Gerbang perkuliahan seringkali digambarkan sebagai fase transformatif dalam kehidupan seorang individu, di mana cakrawala ilmu pengetahuan terbuka lebar, kemandirian mulai diasah, dan jejaring sosial terbentuk. Kampus-kampus di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke seharusnya menjadi epicentrum intelektual, wadah bagi para mahasiswa untuk menggali potensi diri secara maksimal, berinovasi, mengembangkan pemikiran kritis, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin serta agen perubahan di masa depan bangsa. Mereka adalah harapan dan tulang punggung yang akan membawa kemajuan bagi peradaban. Namun, ironisnya, di balik cerita ideal dan harapan mulia tersebut, terselip bayang-bayang gelap ancaman penyalahguna narkoba yang terus mengintai, menyusup, dan secara sistematis merusak generasi emas ini dari dalam. Fenomena ini bukanlah mitos belaka atau sekedar cerita seram yang digembor-gemborkan. Ini adalah realitas pahit yang kian mengkhawatirkan dan menjadi tantangan serius bagi ekosistem pendidikan tinggi kita. Dua orang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di kawasan Jakarta Timur diringkus Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Petugas Satuan Narkoba Polres Padang Selasa dini hari menggerebek sebuah ruangan perkumpulan mahasiswa kesenian kampus negeri. Sebagai agen perubahan dan sumber daya manusia masa depan, mahasiswa memiliki tanggung jawab utama untuk belajar dan berprestasi. Di berbagai kampus, termasuk di Padang, kita sering melihat mahasiswa pemuda narkoba mengalami penurunan IPK yang drastis. Mereka menjadi sering bolos kuliah, tidak fokus pada saat di kelas, dan bahkan tidak mengerjakan tugas-tugas dari akademik. Ini adalah gambar nyata bagaimana narkoba ini memutus kontribusi akademik mereka yang seharusnya menjadi bekal utama dalam membangun bangsa. Dampak paling tragis dari penyalahgunaan narkoba ini adalah rusaknya masa depan mahasiswa. Banyak lulusan yang tercatat sebagai pengguna narkoba ini susah untuk mendapatkan pekerjaan. Jelas terlihat bahwa penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya berdampak secara personal, tapi juga secara fundamental menggerogoti kapasitas mahasiswa untuk berperan aktif dan juga bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa tidak hanya sekedar masalah kriminalitas, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai kewarganegaraan yang seharusnya dijunjung tinggi. Mahasiswa sebagai bagian integral dari warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai luhur Pancasila. Ketika seorang mahasiswa terlibat narkoba, ia secara langsung mengabaikan hak untuk hidup sehat dan berpendidikan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Alih-alih mengembangkan hak tersebut untuk mengembangkan potensi, mereka justru merusak kesehatan fisik dan mental, serta mengorbankan kesempatan belajar. Lebih jauh lagi, mereka melanggar kewajiban dasar sebagai warga negara untuk menjaga ketertiban umum dan mematuhi hukum, seperti yang tersirat pada pasal 28J ayat 1 dan 2. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa adalah cerminan dari kemerosotan kesadaran akan hak dan kewajiban kewarganegaraan, serta pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Memerangi narkoba berarti harus memperkuat fondasi kebangsaan dan menjaga masa depan generasi penerus. Biasanya menjadi faktor mahasiswa melakukan penyalahgunaan narkoba? Dari pertemanan sih Kak, dimana pertemanan itu sangat mempengaruhi gimana kita ke depannya gitu Kak. Menurut saya faktor yang bisa menjadi salah penggunaan narkoba adalah misalnya stres sama tekanan akademik, bisa juga dari faktor pergaulan. Jadi pertama itu ada stres akademik, kemudian ada masalah keluarga dan juga adanya lingkungan yang negatif. Mungkin dari tekanan lingkungannya ataupun pergaulannya Kak, karena pergaulan ini tuh apalagi mahasiswa ya pasti lebih sering mencoba hal-hal baru. Nah, jadi kita itu emang harus memilih pergaulan yang benar-benar baik kita lakukan. Banyak kasus menunjukkan mahasiswa yang padahal awalnya itu bersih, tapi lama-lama mulai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba setelah sering nongkrong di kafe ataupun di kosan yang merupakan tempat sarang pesta narkoba. Nilai dan absensi mereka pun jadinya turun. Padahal alasan penggunaan narkobanya itu untuk menghilangkan penat lah, atau mungkin untuk menambah fokus. Padahal justru malah merusak. Perubahan perilaku seperti pulang larut dan menarik diri sering dipicu masalah keluarga seperti penceraian atau krisis finansial. Diperarah oleh lingkungan sekitar kampus yang memudahkan akses. Penangkapan pengedar di sekitar kampus jadi bukti nyata besarnya pengaruh lingkungan dalam mendorong penyalahgunaan narkoba ini. Seperti yang ketika kita tahu bahwasanya mahasiswa sebagai lingkungan kan. Dan juga kalau misalnya dia melakukan penyalahgunaan narkoba, itu dapat mencoreng nama baik dari universitas, dari institusi sendiri atau dari negara sendiri. Mungkin menurut saya pastinya penyalahgunaan narkoba ini melanggar hukum ya Kak, melanggar hukum undang-undang narkotika pastinya. Menurut saya karena narkoba itu kayak bentuk kriminalitas itu kayak gini, makanya itu melanggar hak dan kewajiban seorang itu sebagai warga negara. Jadi nanti kalau soal narkoba itu kita kayak orang-orang kita yang tidak bisa bergabung lingkungan sosial. Penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa bukan hanya masalah pribadi, tapi pelanggaran nyata terhadap UUD 1945 dengan bukti konkret di lapangan. Contohnya, pertama ada tindak pidana dan kriminalitas, yaitu melanggar kewajiban menunjuk hukum pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dengan bukti konkretnya. Di Padang sering ada berita penangkapan mahasiswa yang kedapatan menyimpan ganja atau pesta sabu di kosannya. Ini jelas tindak pidana. Lalu yang kedua, contohnya ada mencoreng nama baik institusi pendidikan dengan melanggar kewajiban menjaga nama baik alma mater. Bukti konkretnya, di setiap kasus narkoba selalu jadi berita negatif, merusak citra universitas dan menyebabkan kehilangan kepercayaan dari publik. Selanjutnya, yang ketiga ada mengganggu lingkungan sosial, yaitu melanggar hak orang lain atas rasa aman dan
ketertiban umum pada pasal 28J ayat 2 UUD 1945 dengan bukti konkretnya lingkungan yang tidak aman. Jadi mahasiswa terlibat narkoba menciptakan rasa tidak aman bagi warga sekitar dan mahasiswa lainnya. Jadi singkatnya, narkoba di kalangan mahasiswa secara nyata merusak hukum dan tatanan sosial yang diamanatkan UUD 1945. Bisa melupakan gimana sih bentuk dari penyalahgunaan narkoba ini sampai dikategorikan sebagai pelanggaran dan nilai Pancasila? Kalau misalnya untuk Pancasila mungkin contohnya sila pertama itu Undang-Undang Mahesa, di mana narkoba itu kan melanggar ketentuan nilai atau norma dari keimanan dan juga ketakwaan seseorang. Untuk nilai Pancasila ada di sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita tahu bahwasanya penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan kerusakan fisik dan juga mental, dan juga dapat merusak adat dari seseorang. Menggunakan narkoba berarti merusak akal sehat, anugerah dari ketuhanan yang Maha Esa, serta menggapai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena merendahkan martabat diri sendiri dan berpotensi untuk merugikan orang lain. Lingkungan kampus yang seharusnya menjadi wadah persatuan dalam keberagaman sesuai sila persatuan Indonesia justru terpecah belah oleh masalah narkoba. Mahasiswa yang seharusnya menjadi teladan dalam musyawarah dan pemikiran bijak untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan justru kehilangan kemampuannya akibat pengaruh dari narkoba. Terakhir, penyalahgunaan narkoba secara nyata menghambat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena menguras sumber daya negara untuk penanganan kasus dan rehabilitasi, serta merenggut potensi generasi muda yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan negara. Mereka kesannya dampak seperti apa yang akan diterima oleh mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba terhadap keadaan tanggung jawab sebagai mahasiswa? Mungkin untuk kalau mahasiswa itu nanti bakal menurunkan citra dia itu, atau mungkin nanti bakal menurunkan akademiknya dan juga jangka panjangnya mungkin nanti bakal susah mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin sebenarnya dia bakalan susah mendapatkan karena sebenarnya misalkan dia boleh narkoba tersebut. Bukti konkret di lapangan secara gamblang menyatakan bahwa penetrasi narkoba di lingkungan akademis ini bukanlah suatu hal yang baru atau terisolasi, melainkan telah menjadi masalah yang meresap dan cenderung meningkat secara sporadis di berbagai wilayah. Sebagai contoh yang relevan dan baru-baru ini terjadi di sekitar kita, pada pertengahan tahun ini, tepatnya di bulan Juni 2025 di Padang, Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Polresta Padang kembali berhasil mengungkapkan kasus peredaran narkoba jenis ganja yang secara mengejutkan melibatkan sejumlah mahasiswa dari salah satu universitas ternama di kota ini. Penangkapan ini bukanlah insiden tunggal yang bisa diabaikan. Ini adalah salah satu dari serangkaian kasus yang terus muncul, mengindikasikan bahwa narkoba telah menyusup jauh ke dalam sendi-sendi kehidupan kampus. Ini menjadi alarm keras bagi kita semua, bahwa benteng pendidikan kita sedang terancam, dan potensi ribuan calon pemimpin bangsa terancam sirna sebelum sempat berkembang. Dan terkait strategi apa kakak yang bisa diterapkan untuk mencegah dan menangani pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Pancasila? Strateginya itu mungkin bisa dari sosialisasi atau juga mengadakan penyuluhan dan edukasi kepada mahasiswa, mungkin nanti bisa bekerja sama dengan BNN dan juga ikut pelatihan rehabilitasi. Salah satunya yang saya rekomendasikan itu namanya itu pembuatan komunitas, ada dari kampus yang membuat komunitas, di mana komunitas ini bergerak untuk membuat lingkungan yang positif di sekitar kampus itu sendiri. Mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa adalah tanggung jawab bersama yang dapat diperkuat dengan pendekatan konstitusional dan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan edukasi tak lagi cukup dengan hanya jangan narkoba, tetapi harus menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban negara sesuai dengan UUD 1945. Banyak kampus termasuk di Padang kini gencar mengadakan seminar dan lokakarya yang tidak hanya membahas bahaya narkoba dari sisi kesehatan, tetapi juga menekankan konsekuensi hukum dan bagaimana narkoba merebut hak mahasiswa untuk berpendidikan dan melanggar kewajiban mereka sebagai warga negara untuk menjunjung hukum. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat secara aktif menjalin kerjasama dengan Universitas di Padang untuk mengadakan tes urin dadakan atau secara berkala. Ini adalah upaya konkret penegakan hukum dan pencegahan yang menunjukkan bahwa negara hadir. Di beberapa universitas telah dibentuk unit kegiatan mahasiswa berbasis anti narkoba yang menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan positif, yang tentunya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggabungkan edukasi, keterlibatan aktif, dan penguatan komunitas berbasis nilai-nilai Pancasila, kita bisa membangun pertahanan yang kokoh terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Realistis pahit penyalahgunaan narkoba yang telah merongrong kampus-kampus di Indonesia, seperti salah satunya penangkapan mahasiswa di Padang pada Juni 2025, itu telah memunculkan harapan besar sekaligus tanggung jawab kolektif. Harapan besar itu terletak pada kita, mahasiswa, untuk sebagai pemicu agen perubahan. Jaga diri dari narkoba itu bukan hanya sebagai kewajiban dari norma ataupun hukum, tapi itu juga merupakan bentuk pengamalan dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan cita kita sebentuk Pancasila dan nilai konstitusional. Sudah saatnya kita melancarkan seruan aksi. Ini bukan lagi tentang menunggu, tetapi bertindak. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri ataupun lingkungan. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Jangan biarkan bahaya narkoba itu merenggut potensi emas dari dalam dirimu. Mari ciptakan kampus bebas narkoba demi Indonesia yang kuat dan berdaulat.